Oke, selamat siang ya. Kali ini kita akan memulai pembelajaran online kita ya dengan topik trigonometri. Khusus pada video kali ini Bapak akan menerangkan mengenai aturan sinus. Langsung saja. Perhatikan ya, segitiga berikut, segitiga ABC ya. Jadi sisi di depan sudut A itu disimbolkan A kecil, di depan sudut B itu B kecil, di depan sudut C itu C kecil ya. Itu harus kamu pahami dulu. Untuk menemukan rumus daripada aturan sinus pada segitiga ABC ini, Bapak tarik garis tinggi dari salah satu sudut. Nah, biar gampang melihatnya, Bapak tarik dari sudut C garis tinggi ke sisi AB ya. Jadi misalkan di titik D ini ya. Jadi ada garis tinggi CD ini membagi segitiga atas dua segitiga siku-siku. Yaitu yang pertama segitiga ADC dan yang kedua BDC ya. Oke, itu dulu. Selanjutnya kamu perhatikan segitiga ADC ya. ADC, kalau ditanya sinus A berarti demi T per B, ini dia, dikali silang diperolehlah T sama dengan B sin A. Itu persamaan pertama. Persamaan yang kedua diperoleh dari segitiga siku-siku BDC ya. Kamu lihat, kalau ditanya sinus B berarti demi T per A ya. Berarti sin B sama dengan T per A dikali silang, berarti T sama dengan A kali sin B. Jadi dari kedua persamaan ini kan sama-sama T. Jadi bisa dibuat B sin A itu sama dengan A kali sin B, ini dia. Atau kita rapikan ya. Kita rapikan dengan bentuk pecahan, berarti A per sin A sama dengan B per sin B. Kenapa boleh begini? Kalau dikali silang ini tetap juga hasilnya B kali sin A sama dengan A kali sin B ya. Oke, itu adalah rumus dari aturan sinus. Yang lainnya bisa kamu terapkan juga ya, dengan cara yang sama. Kamu tarik garis tinggi dari sudut B ke sisi AC. Itu yang kedua. Baru nanti kamu tarik juga garis tinggi dari sudut A ke sisi BC. Maka akan ketemu ya, rumus daripada aturan sinus itu adalah pada sebuah segitiga ya, sembarang boleh. Bunyi dari aturan sinusnya adalah sisi A dibanding dengan sudut di depannya sama dengan sisi B banding sudut di depannya sama dengan sisi C banding sudut di depannya ya. Atau A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C ya. Jadi jangan kamu hanya ingat huruf-hurufnya ya. Kalau segitiganya ABC ya pasti di sini variabelnya ABC. Kalau segitiganya PQR berarti nanti ini PQR. Yang kami ingat konsepnya saja ya. Oke, sekian untuk aturan sinus. Kita lihat contohnya pada penjelasan selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Di sini pada sebuah segitiga PQR diketahui sudut Q 60 derajat, sudut R 45 derajat, panjang sisi Q 12 cm dan ditanya adalah panjang sisi R. Oke, ini terlebih dahulu harus kita ilustrasikan dalam sebuah gambar ya. Kita buat segitiga namanya PQR ya, segitiga PQR ya. Terus kita letakkan apa-apa yang dikasih tahu di soal. Sudut Q 60 derajat, berarti ini 60 derajat. Besar sudut R 45 derajat ya. Panjang sisi Q ya. Ingat ini Q kecil berarti di hadapan sudut Q ya. Inilah 12 cm ya, di hadapan sudut Q ini. Yang ditanya adalah panjang sisi R ya. Oke, berdasarkan aturan sinus tadi berarti diperoleh 12 per
sin 60 ya sama dengan R per sin 45 ya. Oke, ini dia. Maka 12 dibagi, kita tahu sin 60 adalah setengah akar 3 ya, sama dengan R dibagi sin 45 setengah akar 2. Oke, setengah di sini kita coret ya. Selanjutnya kita kali silang ya. Akar 3 dikali R akar 3R, 12 dikali akar 2, 12 akar 2 ya. Oke, sekarang kita cari R-nya. Berarti R sama dengan 12 akar 2 dibagi dengan akar 3. Ini dia. Sekarang kita rasionalkan ya. Karena penyebutnya bentuk akar, maka kita rasionalkan dengan akar 3 ya, dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Berarti di atas jadi 12 akar 6, di bawah jadi 3 ya. Berarti diperolehlah 12 bagi 3 sama dengan 4 akar 6. Berarti diperolehlah panjang sisi R sama dengan 4 akar 6. Oke, untuk contoh selanjutnya bisa kita lihat di penjelasan berikutnya. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua ya. Di sini ada gambar ya, bisa kamu lihat di layar. Ditanya adalah besar sudut A. Oke, jadi untuk mencari besar sudut A, kita gunakan aturan sinus. Kenapa boleh aturan sinus? Karena 20 cm ya di per sin 30 derajat itu sama dengan 20 akar 2 cm per sinus X. Jadi memenuhi ya. Jadi bisa dapat nanti sudut A itu berapa derajat ya. Oke, selanjutnya ya, ini dia tadi. Berarti 20 per sin 30 itu setengah ya, sama dengan 20 akar 2 per sin A. Berarti kita coret 20-nya ya. Berarti di sini 1. Berarti 1 kali sin A sama dengan sin A, setengah kali akar 2 setengah akar 2 ya. Jadi di trigonometri nilai dari sinus A yang setengah akar 2 itu ada 2 ya. Bisa 45 derajat, bisa 135 derajat. Oke, berdasarkan gambar kita melihat sudut A itu adalah sudut tumpul. Maka berdasarkan itu kita bisa pastikan bahwa sudut A itu besarnya 135 derajat. Jadi di aturan sinus ini bisa dua ditanya. Bisa ditanya panjang sisi yang pertama, dan yang kedua bisa ditanya besar salah satu sudutnya. Oke, itulah penjelasan dan contoh-contoh untuk aturan sinus ya. Jadi Bapak harap kalian bisa memahami dan tetap belajar di rumah. Sekian dan terima kasih.